Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya membagikan video pembelajaran tajwid Al-Qur'an untuk membantu kita secara umum, baik ikhwan maupun akhwat, sebagai kaum muslimin yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menargetkan ibadah yang berkualitas di bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu Ramadan 1443 Hijriah. Dalam hal ini pembelajaran tajwid yang mungkin sudah kita pahami sebelumnya, maka video ini hanya sebagai alat bantu untuk merefresh atau mereview kembali apa-apa yang sudah kita pahami sebelumnya. Adapun bagi yang belum pernah belajar tajwid, maka kami coba membantu untuk bisa memahami tajwid secara mudah, gitu ya. Nah, hukum tajwid itu terbagi menjadi beberapa hukum. Dalam hal ini cukup banyak gitu ya hukum-hukumnya yang harus kita pahami untuk bisa membaca Al-Quran secara tartil, artinya sesuai, baik dan benar, dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini kita coba akan masuk pada pembahasan hukum nun mati atau tanwin. Maka berarti setiap nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf tertentu akan menimbulkan atau menyebabkan atau menciptakan suatu hukum baru, gitu ya. Di mana hukum-hukum tersebut terbagi menjadi 4, ada izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan izhar saja, gitu ya. Adapun hukum-hukum lain akan kita coba bahas di kesempatan lainnya. Nah, izhar itu apa? Secara bahasa, izhar itu adalah bacaan jelas. Jadi setiap nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf yang tergolong daripada hukum izhar ini sendiri akan menciptakan bacaan yang jelas dan tidak ditekan. Jadi hemat saya untuk memahami izhar secara mudah adalah jelas dan tidak ditekan. Ada beberapa huruf-huruf yang tergolong daripada izhar ini sendiri. Ada alif, ha, kha, ain, gha, ha. Atau alif ha, ain ha, ghain kha. Jadi setiap nun mati bertemu alif itu izhar. Setiap nun mati bertemu ha mungkin gitu ya, itu juga izhar. Setiap tanwin yang bertemu dengan salah satu di antaranya ini, misalkan ain, itu juga berarti izhar. Agar lebih mudah dipahami, coba kita play audionya. أنعمنا ينهى الأنهار ينهون والمنخنقة. Fokus pada tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah itu menggambarkan pertemuan nun mati dengan huruf-huruf izhar. Sebagai contoh tadi, fokus ya, untuk rumusnya adalah jelas dan tidak ditekan. Contoh pertama, an'amna, an'amna. Jelas ya? Jadi jangan diartikan sebagai jelas saja cara membacanya. Karena kalau jelas artinya masih ditekan, bisa jadi dibacanya juga dengung gitu ya. Contoh misalkan cara membaca yang keliru. An'amna, an'amna. Mungkin jelas an-nya, terbaca jelas gitu ya. Tapi ada dengung di sana, ada penekanan huruf di sana. Maka menjadi tidak memenuhi hak daripada hukum izhar itu sendiri. Karena hukum izhar itu dibacanya jelas dan tidak ditekan. Sebagai contoh, an'amna, an'amna. Contoh lainnya, yanha, yanha. Contoh lain, al-anhar, al-anhar. Contoh lainnya, yanhaun, yanhaun. Contoh lainnya, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah.
Jadi tidak ada penekanan dalam membaca izhar. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.